Dunia tengah menyaksikan pergeseran citra dua kekuatan adidaya. Dulu, Amerika Serikat dipuja-puja sebagai kampiun demokrasi dan kekuatan global yang tak tergoyahkan. Namun kini, dunia perlahan-lahan mulai berpaling. Dari Asia sampai Afrika, dari Amerika Latin hingga Eropa, nama Cina makin akrab di telinga publik. Pandangan global terhadap Cina dan pemimpinnya Xi Jinping mengalami tren positif. Sementara saat citra Beijing mulai membaik, pamor Amerika Serikat justru semakin tergerus, terseret oleh arus ketidakpercayaan terhadap Donald Trump dan kebijakan luar negerinya. Seperti apa pergeseran pandangan global yang terjadi? Pergeseran pandangan global akan Cina dan Amerika Serikat dilaporkan oleh Pew Research Center. Pada Selasa 15 Juli 2025, Pew merilis Spring 2025 Global Attitude Survey. Survei itu dilakukan selama 8 Januari hingga 26 April 2025 terhadap 25 negara dan melibatkan lebih dari 30.000 orang. Margin kesalahan untuk setiap negara berkisar antara 2,5 hingga 4,7%. Pada survei sebelumnya, Amerika Serikat dan Joe Biden menikmati penilaian positif dari global. Namun dalam survei kali ini, pandangan global terhadap Amerika Serikat dan Donald Trump kian turun. 8 negara memandang positif Amerika Serikat, 7 negara melihat Cina lebih baik, dan sisanya memandang Washington dan Beijing sama. Mereka yang memandang positif Amerika Serikat adalah Israel, Korea Selatan, Jepang, dan India. Sementara penilaian positif terhadap Cina datang dari Meksiko, Afrika Selatan, Turki, Kenya, dan Indonesia. Secara keseluruhan, 54% berpandangan negatif dan 36% positif kepada Cina. Sementara 66% responden tidak punya keyakinan terhadap Xi dan 25% percaya pada Xi. Persentase pandangan negatif memang masih tinggi. Namun, ada penurunan dibanding survei tahun 2024 di mana dunia masih memandang Cina negatif karena pandemi COVID-19. Secara keseluruhan, responden yang meyakini Cina sebagai kekuatan ekonomi global lebih banyak ketimbang Amerika Serikat. 49% responden yakin Cina telah memimpin ekonomi global dan 37% lainnya memilih Amerika Serikat. Pandangan positif 10 negara berpenghasilan tinggi seperti Kanada, Prancis, Jerman, dan Italia terhadap Cina juga membaik. Dari 23% pada 2024, naik menjadi 32% pada 2025. Kepercayaan mereka terhadap Xi juga meningkat dari 17% pada 2024 menjadi 22% pada 2025. Di saat penilaian positif terhadap Cina meningkat, terjadi pergeseran sudut pandang terhadap Amerika Serikat. Pada tahun 2024, 51% responden dari 10 negara berpendapatan tinggi memiliki opini positif terhadap Amerika Serikat. Namun pada tahun 2025, angka kepercayaan dari 10 negara terkaya terhadap Amerika Serikat turun menjadi 35%. Penilaian positif mereka terhadap pemimpin Amerika Serikat pun turun. Pada 2024, Biden mendulang opini positif sebesar 53%. Sementara di tahun 2025, Trump hanya menerima penilaian positif sebesar 24% dari 10 negara terkaya itu. Lantas, apa yang menyebabkan pergeseran penilaian publik global terhadap Amerika Serikat dan Cina? Pew tidak memberikan penjelasan pasti mengenai penyebab pergeseran pandangan tersebut. Namun, Direktur Muda Riset Pew Research Center, Laura Silver menyebut, pandangan terhadap suatu negara kemungkinan berubah ketika pandangan negara adidaya lain bergeser. Lalu, bagaimana dengan pandangan Indonesia terhadap Cina dan Amerika Serikat? Kemana arah kecenderungan Indonesia? Secara keseluruhan, Cina mungkin masih dipandang negatif. Meski demikian, Cina dilihat jauh lebih positif oleh 9 negara berpenghasilan menengah termasuk Indonesia. Indonesia sendiri memiliki pandangan positif terhadap Cina.
Sebanyak 65% responden di Indonesia menyatakan pandangan positif terhadap Cina dan 32% lainnya berpendapat sebaliknya. 53% responden Indonesia juga mempercayai Xi dan 41%-nya tidak. 46% responden Indonesia menilai pemimpin ekonomi global saat ini adalah Cina. Sementara 23% lainnya masih meyakini Amerika Serikat berada di garis terdepan ekonomi global. Itulah mengapa mayoritas responden Indonesia memandang penting untuk memprioritaskan kerjasama ekonomi dengan Cina ketimbang Amerika Serikat. Bagi Indonesia, Cina adalah negara sekutu utama. Meski demikian, tetap saja ada kekhawatiran Indonesia serta negara berpenghasilan menengah lainnya terhadap Cina. Mulai dari jumlah utang negara terhadap Cina, isu kekuatan militer Cina, keterlibatan Cina dalam politik dalam negeri, persaingan ekonomi, dan kebijakan HAM Beijing. Peningkatan pandangan positif global terhadap Cina selaras dengan naiknya perekonomian Beijing di tengah perang dagang dengan Amerika Serikat. Meski menghadapi tekanan tarif dari Trump, namun Cina bisa mencatatkan kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% pada kuartal kedua tahun 2025. Angka itu menembus target pemerintah Cina di tahun 2025, yakni 5% dan perkiraan pasar yaitu 5,1%. Capaian positif itu didukung stimulus ekonomi negara melalui stimulus fiskal, obligasi khusus, moneter, hingga stimulus properti dan sosial. 我觉得未来整个的消费潜力还会进一步的释放，特别是随着这种财产性收入稳步的提升一般性的这种物质消费这个潜力是比较小的更多的体现在质量的提升，而不是数量方面。那么对这种服务，我们还有很多供给短板比如对健康的需求娱乐、体育、文化、旅游的需求特别是养老的需求。我觉得这种改善性的、升级性的、高质量的服务消费是供不应求的。 Namun tetap saja, para analis mengkhawatirkan pertumbuhan itu mungkin tidak berkelanjutan. Pasalnya terjadi penurunan kepercayaan konsumen, penurunan harga, dan krisis properti. Itulah mengapa para ekonom menyarankan agar Cina mengalihkan fokus kebijakan dari sektor ekspor ke sektor domestik, seperti pendidikan, kesehatan, dan memperkuat jaminan sosial. Di tengah perubahan dunia yang kian masif, citra dua kekuatan besar dunia ikut bergeser. Amerika Serikat mulai kehilangan pamor, terseret arus ketidakpastian politik dan kepemimpinan yang tak lagi meyakinkan. Sementara itu, Cina perlahan membangun kembali kepercayaan global, didorong oleh pertumbuhan ekonomi, strategi diplomatik, dan persepsi sebagai mitra yang lebih stabil. Namun, citra bukan segalanya. Dunia belum sepenuhnya mempercayai Beijing dan kekhawatiran pun tetap ada. Kini, bukan hanya kekuatan militer atau ekonomi yang menentukan pengaruh global, tapi juga siapa yang mampu menjaga kepercayaan dan menjadi mitra yang bisa diandalkan. Dan dunia sedang memutuskan kepada siapa kepercayaan itu layak diberikan. Untuk itu, pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.